In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, welcome back into the jungle of Protestantism. Katekesi kita pada malam hari ini adalah tentang gereja. Ya, gereja hanya satu ya, gereja Katolik. Yang sebut diri gereja tapi bukan gereja Katolik itu sebenarnya kumpulan bidat. Camkan. Gereja adalah jalan sempit menuju surga. Kalau mau jalan lebar ada denominasi, silakan pilih. Banyak orang melihat gereja hanya sebagai gedung, aturan, dan struktur organisasi. Mudah sekali kita jengkel pada manusia-manusia di dalamnya. Pastor yang kurang ramah, umat yang munafik, peraturan yang terasa mengikat. Tapi di balik kelemahan manusia itu, saudara-saudari, gereja menyimpan rahasia besar. Gereja adalah jalan sempit yang ditunjukkan Yesus menuju kehidupan kekal. Yesus berkata, gerbang menuju kehidupan itu sempit dan sedikit orang yang menemukannya. Matius bab 7 ayat 14. Kata-kata ini bukan sekedar peringatan tetapi undangan untuk berjalan bersama gereja yang adalah tubuh Kristus sendiri. Mari kita lihat. Gereja bukan hanya lembaga tetapi persekutuan hidup. Ibarat tubuh dan jiwa, gereja memiliki dua sisi. Sisi lahiriah, sisi yang tampak, paroki, hierarki, aturan, sakramen. Sisi batiniah yang misteri dan rahasia, karya Roh Kudus, kesatuan para kudus, dan rahmat keselamatan. Saat kita dibaptis, kita ditarik ke dalam persekutuan ilahi, bukan masuk organisasi sosial biasa, bukan. Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dialah kepala, kita anggota-anggotanya saling menyokong. Camkan. Poin yang kedua, mesra. Kata mesra in bahasa Indonesia cenderung rendah ya. Mesra dengan Kristus atau intim dengan Kristus berarti bertahan dengan gereja, bertahan dalam gereja. Itu intim dengan Kristus, itu hanya berarti bertahan di dalam gereja. Bukan tidak suka pindah denom, tidak suka pindah denom. Setiap sakramen mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Baptisan membuka gerbang, Ekaristi menyatukan kita dengan tubuh Kristus, penguatan menguatkan kita dalam perjuangan rohani, itu sakramen Krisma itu. Gereja menjadi tempat kita belajar mengasihi secara nyata, bukan hanya teori yang diperdebatkan di sosial media ala Protestan itu. Mengampuni ketika disakiti, melayani saat tidak dihargai, tetap setia saat hati ingin menyerah. Disinilah kasih diuji dan dimurnikan menjadi kasih sejati. Kasih seperti ini tidak mungkin kita pelihara sendirian melalui akun YouTube atau Facebook. Tidak mungkin. Jadi saudara-saudariku, keluar dari gereja itu artinya menuju jalan lebar yang menipu. Ketika seseorang meninggalkan gereja karena kelemahan manusia, sering dia tidak sadar bahwa dia juga menjauh dari sumber rahmat. Dia berdiri sendiri dalam perang rohani yang sengit dan dia melupakan jaminan Yesus sendiri, gerejaku tidak akan dikalahkan kuasa maut. Matius bab 16 ayat 18. Setan sangat mengerti. Jauhkan orang dari gereja, maka perlahan kasihnya akan padam. Coba sendiri. Berikutnya, gereja adalah benteng bagi orang berdosa yang mau bertobat. Gereja bukanlah klub orang suci. Gereja adalah rumah sakit bagi orang berdosa. Kita terluka oleh dosa, namun di sini di dalam gereja ada pengampunan. Di sini di dalam gereja ada sahabat seiman. Di sini dalam gereja Roh Kudus terus bekerja. Setiap penderitaan, setiap pergumulan, setiap air mata di dalam gereja menjadi bagian dari jalan salib yang menyatukan kita dengan Kristus. Tinggallah di dalam gereja, bertumbuhlah dalam kasih. Kalau Yesus adalah jalan, maka gereja adalah langkah-langkah konkret untuk menapakinya. Mendengar firman, menerima sakramen, terlibat dalam hidup umat, dan menjadi saksi Kristus bagi dunia. Itulah jalan sempit yang dilalui sedikit orang, tapi jalan itulah yang pasti membawa kita ke surga. Jadi saudara-saudari, surga bukan dicapai melalui kemampuan pribadi. Surga dicapai dengan
tetap melekat pada Kristus dalam gerejanya. Bukan melekat pada Kristus melalui halusinasi setelah membaca 66 buku yang tidak jelas datangnya dari mana itu, bukan. Kita mungkin jatuh, kita mungkin terluka, tetapi lebih baik berjalan pincang dalam gereja daripada berlari cepat sendirian menuju kegelapan. Gereja bukan rintangan menuju kasih. Gereja adalah tempat kasih lahir, tumbuh, dan disempurnakan. Maka tetaplah di dalam gereja, tetaplah mengasihi di dalamnya. Disitulah surga dimulai, bahkan sebelum kita tiba. Ya saudara-saudari, nah poin yang penting adalah bahwa mari kita lanjutkan dengan kritik yang jujur, tegas, dan bernas. Bukan untuk menyerang pribadi, melainkan membuka mata tentang bahaya pemutusan diri dari gereja sebagaimana diwariskan para rasul. Ini adalah kritik terhadap Protestantisme akibat memisahkan diri dari gereja. Reformasi Protestan, sebagaimana yang Anda ketahui saudara-saudariku, lahir dari keprihatinan terhadap penyimpangan moral di masa lalu. Namun langkah yang ditempuh, yaitu memutuskan diri dari gereja, menghasilkan konsekuensi berat. Berat, saudara. Memutus diri dari sakramen, dari suksesi apostolik, dan dari persekutuan yang dijamin Kristus sendiri. Kuah kosong. Itulah akibat logisnya. Kuahnya benar-benar kosong. Begitu. Apa kuah kosongnya? Apa isi dari kuah kosong itu? Hilangnya ikatan tubuh Kristus yang satu. Kenapa kosong? Hilangnya ikatan tubuh Kristus yang satu. Yesus mendirikan satu gereja, satu kawanan, dan satu gembala. Yohanes bab 10 ayat 16. Supaya mereka semua menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21. Namun, Protestantisme melahirkan puluhan ribu denominasi. Patrice Allegro, sebutkan jumlahnya, jangan bohong di sini. Terserah. Protestan sendiri bingung hitung denomnya, apalagi orang suruh orang Katolik yang sebut. Semakin hari semakin pecah, doktrin berbeda-beda, gereja baru bertumbuhan seperti jamur, A, B, K, asal bukan Katolik. Persatuan bukan sekedar slogan, melainkan tanda kehadiran Kristus. Tanpa kesatuan doktrinal dan sakramental, apa yang menjadi fondasi? Yang penting Yesus yang bagaimana? Kemudian kenapa kosong? Mengklaim gereja adalah rohani, tetapi Yesus justru mendirikan yang nyata. Doktrin Invisible Church, gereja yang tak kelihatan dan tercerai-berai, terdengar indah, tapi rasul yang nyata tidak ada. Pendeta-pendeta yang berkuar-kuar di akun-akun YouTube itu bukan rasul, bukan pengganti rasul. Mereka berpikir mereka mau menggantikan rasul, tapi sonda bisa. Soalnya orang Kupang bilang sonda nyambung. Tidak ada. Sakramen yang bersumber dari para rasul terputus. Otoritas mengajar yang sah hilang, menguap. You hanya bisa self-claim, merasa lebih tahu kitab suci, lebih tahu sejarah daripada orang Katolik sendiri. Selesai. Mau tipu orang lain terserah, tapi tipu orang Katolik sudah bisa. Kristus tidak menulis buku dan menyerahkannya pada masing-masing individu untuk menafsirkannya sesuka hati. Son pernah. Kristus mendirikan gereja yang kelihatan dan memberi otoritas nyata. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Matius 16:19. Tidak pernah dia berkata kepada siapapun, pergilah, tafsirkan firman sesuai seleramu. Son pernah toh? Terus kenapa kau ambil tafsir suka-suka? Kenapa jadi kosong? Dari sola scriptura ke ribuan tafsir. Kita ingat kan polemik salib. Semuanya sola scriptura, atau kok baku naik sana sini soal salib. Mengklaim hanya Alkitab sebagai otoritas tertinggi terdengar heroik. Iya, terdengar heroik. Tapi realitasnya tidak ada ayat pun yang mendukung sola scriptura. Berhenti, stop tipu-tipu. Alkitab sendiri bersaksi akan tradisi apostolik. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Hasil akhirnya interpretasi terjun bebas, fragmentasi tanpa henti. Inikah yang dikehendaki Kristus? Tidak, itu kehendak iblis. Kita jujur saja. Jika benar Roh Kudus memimpin semua, mengapa ajarannya baku naik tidak satu?
Apakah Roh Kudus membagi-bagi kebenaran A di sini, B di sana, C di sana, X di sini, Y di sini, dan membingungkan umat? Roh Kudus model apa itu? Itu Roh Kudus yang mau kena tempeleng bolak-balik itu. Roh Kudus kasih bingung orang saja. Ketika gereja ditinggalkan, kitab suci menjadi buku opini. Setiap orang mengambil, merasa lebih tahu, memaksakan tafsirannya kepada orang lain. Terjadilah kekacauan, anarki. Dan sola scriptura adalah blueprint anarki tersebut. Kenapa Protestantisme adalah kuah kosong? Karena kehilangan kepastian keselamatan yang nyata. Orang Protestan sering berkata, yang penting Yesus di hati, gereja tidak menyelamatkan. Pernah dengar ini kan? Pasti sering kan? Yang penting Yesus di hati, gereja tidak menyelamatkan. Masalahnya jelas. Bagaimana kita bisa yakin Yesus ada di hati? Jika kita memunggungi tubuhnya. Keselamatan bukan soal perasaan religius, tetapi penyerahan diri dalam persekutuan yang Kristus dirikan. Tanpa ekaristi yang sejati, tanpa sakramen pengampunan, tanpa imam yang ditabiskan dalam suksesi apostolik, apa yang tersisa selain iman yang hanya diucapkan tetapi tidak diwujudkan, halusinasi imajinasi. Jadi saudara-saudara, Protestantisme itu sebenarnya tidak punya sesuatu. Mereka mengambil ajaran Katolik, memelintirnya, lalu menjualnya kembali dengan label murni, sejati, genuine, tidak terpengaruh apa-apa. Jadi saudara-saudara, kesimpulan seperti ini. Protestantisme itu menawarkan jalan lebar, bukan gerbang yang sempit. Mulus sekali, dan banyak orang tertarik ke situ. Jalan mulus, kayak butas kemana ke begitu. Dalam banyak jemaat Protestan modern, iman dibuat jadi mudah. Semua serba instan. Tidak ada otoritas tetap. Moral pun bisa dinegosiasi. Yesus tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Dia menjanjikan salib dan kesetiaan. Jalan lebar tidak membawa ke surga. Lebar sekali sampai 45.000 denominasi itu. Itu orang Kupa minta PLM. Tapi jalan sempit, yaitu bersama gereja, itulah yang menyelamatkan. Jadi saudara-saudari, memutuskan diri dari gereja berarti meninggalkan sakramen, meninggalkan otoritas apostolik, meninggalkan persatuan tubuh Kristus, membuka pintu fragmentasi tanpa akhir. Protestantisme mungkin bermaksud membela Injil, tetapi dengan mengingkari gereja, mereka justru meninggalkan gerbang yang Kristus dirikan untuk keselamatan. Gereja Katolik dengan segala kelihayannya bertahan 2 milenium. Bukan prestasi manusia. Itu karya Tuhan sendiri. Tetap di dalam gereja adalah pilihan realistis, rohani, dan apostolik. Di luar gereja, suara Kristus memudar ditelan kebisingan pendapat manusia. Jadi Protestantisme itu sebenarnya ajaran manusia, hasil baca-baca bukunya orang Katolik. Keep calm and stay away from Protestantism.